Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 9029. Mbak Wira ulangi, klien nomor 9029 di sini terawangan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2022 ya. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Di sini klien nomor 9029 secara energi memang tidak tinggi, namun Mbak Wira merasakan energinya itu stabil, sehingga hal ini menjadi indikasi bahwa klien nomor 2029 tidak sedang sakit baik medis maupun non medis. Mungkin Anda akan protes, "Mbah, mohon maaf Mbah, saya itu kok sering ngelamun, sering ngeblank, atau kalau nggak gitu sering gampang marah, tiba-tiba emosi meledak-ledak. Apakah saya ini kena santet?" Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak kena santet, tidak kena masalah magic. Nanti apakah benar bahwa Anda sering mengalami hal itu, sering ngelamun, sering tiba-tiba pikiran tuh melayang kemana-mana, atau kemudian emosi tiba-tiba meledak-ledak? Benar apa salah? Nanti silakan Anda klarifikasi ke Mbak Wira. Apapun klarifikasi dari Anda akan Mbak Wira screenshot untuk dijadikan testimoni, untuk ditampilkan di YouTube Jejak Mistis. Namun tentunya untuk nama pasti akan Mbak Wira private ya, seperti itu. Nah, kenapa sih Mbah kok saya itu mengalami sering ngelamun, kemudian emosi meledak-ledak, atau pikiran itu tiba-tiba ngeblank ya, melayang kemana-mana, tidak jelas yang dipikiri apa, tiba-tiba hilang begitu saja. Hal itu dikarenakan pola pikir ya, nanti akan Mbak Wira jelaskan di bab 3. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat ya, olah batin ya, menempa diri, olah rasa, wirid, meditasi, bertapa, puasa, ataupun upaya-upaya ngelmu lainnya. Di sini klien nomor 9029 tidak masuk kategori ini ya. Jadi Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak ya, energi dari keilmuan ataupun jejak ya dari upaya-upaya tirakat yang dilakukan ya. Sehingga klien nomor 9029 tidak masuk dalam kategori ini. Yang ketiga itu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Ini kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka klien nomor 9029 ini kira-kira ada di level 65 ya. 65 ya, tidak tinggi ya, namun stabil begitu. Yang kedua kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi ya. Jadi saat energi itu bervibrasi membentuk warna itulah yang kemudian kita sebut dengan aura. Di sini klien nomor 9029 untuk aura dominan adalah biru gelap ya, biru gelap. Mohon maaf Mbak, apakah karena kerudung yang saya pakai hitam? Bukan ya. Apakah karena baju yang saya pakai biru? Bukan ya. Jadi gini, biru gelap bercampur coklat. Di sini klien nomor 9029 sering dalam kondisi yang kelelahan. Jadi energi yang ada di tubuhnya itu sering bocor, sehingga mengakibatkan kondisi tubuh itu gampang lelah, gampang drop. Meskipun udah istirahat, tidur seharian, tapi bangun-bangun belum seger di badan. Kemudian aktivitas juga banyak, sehingga kemudian menyebabkan aura itu menjadi coklat. Aura orang-orang yang kelelahan. Loh, kok bisa Mbah auranya bocor atau energinya bocor? Nah, ini akan Mbak Wira jelaskan di bab 3 nanti. Kemudian kalau untuk aura biru itu aura dominan ya, aura dominan pengasihan. Memang ya mayoritas wanita ya itu selalu ingin agar dirinya itu disukai atau disenangi oleh orang lain, sehingga hal itulah kemudian menjadikan tubuh Anda itu merespon keinginan Anda untuk disenangi, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara memvisualisasikan seluruh energi yang ada pada diri Anda menjadi aura biru. Sedangkan untuk aura gelap ini bukan karena kurangnya ibadah, melainkan karena pola pikir. Ini nanti akan Mbak Wira jelaskan setelah ini ya. Jadi pola pikir. Nah, untuk aura ini memang secara garis besar tidak ada yang istimewa ya, jadi biasa saja. Hal ini ya memang Anda butuh guru ya, untuk belajar itu Anda butuh guru. Apabila Anda belajar hal yang bersifat supranatural tapi tanpa didampingi oleh guru, maka yang terjadi yaitu tadi ya, akan banyak hal negatif yang melekat di diri Anda. Nah, sekarang kita bicara hal yang negatif yang melekat di badan. Sebetulnya Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak santet ataupun pelet di diri Anda. Namun Mbak Wira menangkap adanya pola pikir gemar, penasaran, sering kepo dengan yang namanya jin dan makhluk halus. Itulah kenapa kemudian Anda memiliki kesenangan. Oh, kalau saya memiliki jin rasanya seperti apa ya? Kalau saya memiliki khodam pendamping rasanya seperti apa ya? Kalau saya memiliki pengawal dari golongan jin dan malaikat misalnya, seperti apa ya rasanya? Keinginan-keinginan itulah yang kemudian menarik makhluk halus itu untuk sering menempel di diri Anda. Nah, jadi ini bukan kiriman, tapi secara alami
Secara naluriah mereka tertarik untuk menempel di diri Anda karena memang Anda yang menghendaki demikian. Itulah kenapa meskipun Anda sudah tidur, bangun rasanya masih capek, masih lelah. Karena ketika jin itu menempel di tubuh seseorang, pasti ada aliran energi yang bocor dari si manusia kepada jin itu. Atau ketika manusia itu ketempelan energi yang sifatnya negatif dari jin gitu ya, maka energi yang positif yang ada pada dirinya itu pasti akan terpakai untuk apa? Untuk merecovery, untuk melindungi dirimu sendiri, untuk menebalkan auramu sendiri agar hal yang bersifat negatif tadi itu menjauh. Itulah yang kemudian menguras energi diri Anda, sehingga Anda kemudian kalau pas ya energinya itu lemah, kemudian ada jin liar yang menempel, jadi sering ngelamun ya, sering ngeblank, kemudian sering marah-marah nggak jelas. Tergantung yang nempel seperti apa. Kalau yang menempel tuh jin-jin dengan hawa negatif yang sedih, vibes-nya sedih, ya nanti akan tiba-tiba gampang sedih, bad mood ya, mendapat hadiah, mendapat hiburan nggak sembuh, nggak hilang, dipakai ibadah nggak hilang. Atau kalau vibes-nya adalah jin-jin yang membawa energi kemarahan, ya gampang marah-marah, gampang muring-muring, gampang tersinggung, kesenggol dikit marah kayak gitu. Ini yang terjadi pada Anda. Lalu solusinya bagaimana, Mbah? Mohon maaf, Mbah Wira menyampaikan di sini bukan supaya agar produknya Mbah Wira dibeli, bukan. Ya kemarin itu ada orang yang mengeluh ke Mbah Wira, Mbah, saya dihubungi oleh dukun, kenapa? Katanya saya kena santet. Loh kok bisa? Iya Mbah. Terus bagaimana? Ya dia nakut-nakutin, kamu jangan sampai mencari saya, mencari aki gitu. Dia menyebutnya aki ya. Kamu jangan sampai mencari aki ketika kondisimu sudah parah. Sekarang ini berhubung masih ringan, ini aki beritahu kayak gitu. Jadi Mbah Wira itu bukan tipe-tipe dukun yang kayak gitu. Ya. Jadi ketika Mbah Wira menyampaikan suatu masalah, pasti akan Mbah Wira tunjukkan solusinya, dan itu gratis. Ya nggak usah berbayar, ya. Nah, sehingga apa? Orang itu akan terbebas dari paradigma bahwa oh, dukun ini cuma ngasih tahu, nakut-nakutin supaya apa? Beli produknya. Enggak, Mbah Wira nggak seperti itu. Ya, jadi Mbah Wira bukanlah dukun pengobatan, bukan. Sehingga kalau ada masalah pasti Mbah Wira kasih solusi tanpa perlu berobat gitu. Jadi gratis. Yang perlu Anda lakukan yang pertama, perbaiki pola pikir. Pola pikir itu Anda sendiri yang menguasainya. Karena kepalanya kepala Anda, pikirannya pikiran Anda. Jadi Anda nggak usah berobat ke siapa-siapa. Cukup Anda sendiri yang sering bagaimana? Sering istighfar. Ya, sering sholawatan. Itu akan membuat pikiran Anda yang ngelamun kemana-mana itu jadi fokus, jadi settle, jadi tenang. Jadi khusuk kemana? Khusuk ke Gusti Allah. Kalau Anda pakai kerudung, insya Allah Anda muslim. Kan itu ya. Kalau muslim maka membaca istighfar, membaca sholawat itu tidak ada jeleknya. Barang siapa membaca sholawat 1 kali sholawat, maka dia akan mendapat 10 kebaikan. Dan kebaikan yang paling ringan, yang paling sederhana adalah dimintakan maaf atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh para malaikat. Coba gimana ya, dan itu gratis gitu loh ya, dan itu gratis. Baca sholawat itu gratis, sholawat atas Nabi Muhammad itu gratis. Itu bisa Anda lakukan, jadi supaya pikiran itu nggak melayang kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu yang diwudhui kan badan-badan Anda sendiri, yang melakukan wudhu ya Anda sendiri ya, dan itu gratis, nggak usah bayar. Jadi menjaga wudhu itu baik. Mbah Wira senang menjaga wudhu, apalagi kalau mau tidur malam gitu, menjaga wudhu ya, itu baik dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ngaji. Apa yang dingajikan? Al-Baqarah, Al-Jin, Al-Mulk ya, Al-Baqarah, Al-Jin, Al-Mulk. Itu bagus sekali untuk didawamkan. Nah, coba kan simpel gitu loh ya. Dan itu ada anjurannya, ada aturan agamanya, dan itu boleh, sangat baik dilakukan oleh Anda. Ya insya Allah kalau Anda mau melakukan itu ya, aura akan cerah, jin-jin yang menempel akan pergi. Ya, karena Al-Jin, Al-Mulk dan Al-Baqarah itu adalah surah-surah yang istimewa khusus untuk pagaran diri ya, perlindungan diri ya, khusus berdoa pada Gusti Allah untuk memagari, melindungi diri kita dari hal yang sifatnya negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara khodam badan ya. Khodam badan ini ada satu topik yang sensitif, apalagi untuk klien nomor 9029 ya, orang yang gemar ya terhadap hal yang berbau klinik, sehingga Mbah Wira perlu menyampaikan bahwa Anda boleh percaya kepada Mbah Wira, boleh juga tidak.
tapi jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan dukun lain. Misal Mbah, katanya Mbak Wira kok di tubuh saya nggak ada kodamnya, kok katanya dukun A di tubuh saya ada macannya. Ya itu kan kata dukun A, silakan Anda tanya ke dukun A, kenapa kok dia bilang ada macan di tubuh Anda. Mbak, katanya Mbak Wira di tubuh saya nggak ada kodamnya, padahal katanya dukun B di tubuh saya ada kodamnya dari Kuan Yin misal. Ya silakan Anda tanya ke dukun B, kenapa kok dia bilang begitu. Jadi jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan dukun lain gitu ya. Sekarang kita bicara untuk kodam badan, yaitu kodam yang benar-benar ada di badan Anda atau inside your body. Ya, yang pertama yaitu kodam leluhur. Apa itu? Yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Untuk kodam leluhur ini tidak ada di diri Anda ya. Mbah, katanya dukun D di tubuh saya ini ada kodam leluhurnya, wujudnya nenek-nenek tua. Ya itu kan kata dukun D, silakan Anda tanya ke dukun D. Kalau kata Mbak Wira nggak ada ya. Kalau Anda pengen tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, buka YouTube Jejak Mistis. Di situ dalam setiap video terawangan ada testimoni dari orang yang diterawang gitu. Yang kedua yaitu kodam kilmon. Apa itu? Yaitu kodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada di diri Anda. Kemudian yang ketiga yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada di diri Anda. Jadi yang ada pada diri Anda itu adalah jin liar. Jin liar yang menempel akibat dari daya tarik pikiran Anda untuk menarik mereka karena Anda gemar apabila memiliki kodam-kodam pendamping. Nah, banyak praktisi itu yang nggak bisa membedakan. Oh, ini jin liar yang nempel, ini kodam badan. Dianggap kalau menerawang seseorang kemudian ada entitas di tubuhnya, dianggap itu adalah kodam leluhur. Wah, ada kodam leluhur berbentuk wanita tua, padahal itu jin liar yang nempel. Kalau jin liar itu sifatnya nggak permanen, dia bosan, dia akan pergi dari Anda, kemudian akan ada jin liar lain yang menempel kayak gitu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih tadi untuk hasil terawangan klien nomor 9029 ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi.